Terus di Sumbawa inilah dia melamar seorang perempuan bernama Sulaisi, lalu dia juga masuk Islam dan menggantikan namanya menjadi Abdul Kahar. Halo guys, aku Farhan, biasa dipanggil Aang. Terima kasih sudah klik video ini. Di channel ini aku bakal ngebahas berbagai hal menarik, mulai dari konspirasi, misteri, sejarah, dan topik-topik unik lainnya, guys. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sebuah kisah biografi dari salah satu tokoh paling menyeramkan dan paling dibenci dalam sejarah dunia, yaitu Adolf Hitler. Yaitu seorang diktator yang sudah membunuh kurang lebih dari 11 juta orang Yahudi di Perang Dunia Kedua, khususnya dalam tragedi yang dikenal sebagai Holocaust, atau penyiksaan terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Oke, jadi yang seperti kalian tahu, Perang Dunia II sendiri merupakan perang terbesar dalam peradaban manusia hingga saat ini. Karena melibatkan banyak sekali negara dan memakan korban kurang lebih sampai 67 juta orang di seluruh belahan dunia. Mulai dari tanggal 1 September 1939 sampai 2 September tahun 1945. Dan salah satu negara yang menjadi pelopor perang dunia tersebut adalah Jerman. Yang pada saat itu dipimpin oleh seorang diktator kejam. Siapa diktator itu? Adolf Hitler. Di mana Adolf Hitler ini mempercayai semua bangsanya adalah bangsa yang paling hebat. Dan untuk itu, dia menjalankan negara lain demi mempertahankan bangsanya agar tidak terkotori oleh bangsa lain. Dan ideologi inilah yang membuat dia menjadi salah satu pemimpin negara dengan tangan besi yang paling ditakuti pada abad ke-20. BTW, abad ke-20 itu dihitung dari 1901 sampai tahun 2000. Oke, jadi seperti apa biografi dari Adolf Hitler dan mengapa dia ini menjadi salah satu orang yang paling dibenci di dunia? Yuk, kita simak. Cekidot. Oke, Bes. Jadi, Adolf Hitler ini memiliki nama lengkap Adolphus Hitler. Ia lahir di Braunau am Inn, sebuah kota yang dulunya adalah sebagian dari negara Austria-Hungaria, yang sekarang menjadi negara Austria, Bes. Pada tanggal 20 April 1889, ia lahir dari sepasang yang bernama Alois Hitler yang seorang pegawai negeri sipil Austria di Dinas Bea Cukai, dan Clara Hitler yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Dan dia ini lebih dikenal dengan sebutan Adolf Hitler. Jadi dia ini merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Saudaranya yaitu Gustav, Ida, Otto. Mereka bertiga meninggal dunia pada saat bayi. Sedangkan sisanya Edmund, Paula, dan dia sendiri yaitu Hitler bertahan, Bes. Dan sejak kecil, Adolf Hitler ini cenderung lebih dekat dengan saudaranya bernama Edmund. Nah, saat kecil, Hitler ini dikenal anak yang periang, ramah, dan senang menggambar. Ibunya bahkan selalu memberi alat gambar untuk mendukung bakat seni anaknya. Namun kehidupan keluarganya tidak stabil, Bes. Mereka sering berpindah-pindah. Hitler juga kerap dipukul ayahnya karena dianggap keras kepala. Dari sinilah hubungan ayah-anak ini menjadi sangat buruk. Lalu tragedi menghantam. Kakak kesayangannya Hitler, yaitu Edmund, meninggal pada tahun 1900. Hitler berubah drastis dari anak ceria menjadi pemurung, tertutup, dan mudah marah. Ayahnya memaksa Hitler menjadi pegawai pemerintah. Namun Hitler ini bersikeras, guys, ingin menjadi pelukis. Untuk memprotes ayahnya, ia sengaja tidak belajar. Nilainya buruk dan akhirnya keluar dari sekolah. Nah, pada tahun 1903, ayahnya Mas Hitler meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, ibunya juga meninggal karena kanker. Dan saat itu, Hitler baru berusia 18 tahun dan hidupnya sendirian. Nah, pindahlah akhirnya si Hitler ini ke Vienna pada usia 18 tahun. Yaitu sekitar April 1907 untuk mengejar impiannya masuk akademi seni, yaitu Academy of Fine Art, Vienna. Namun, mimpi itu langsung hancur karena ia ditolak 2 kali. Dinilai kurang bakat dalam melukis figur manusia. Padahal dia itu
pandai dalam melukis arsitektur dan pemandangan. Singkat cerita, setelah di Throne Academy, uang yang dibawa Mas Hitler dari keluarganya ini habis. Hitler hidup dalam kemiskinan, sering menginap di asrama murah dan penampungan gelandangan. Untuk bertahan hidup, ia menjual lukisan, sketsa, dan kartu pos yang dibuatnya sendiri. Masa ini memberinya banyak waktu untuk membaca dan membentuk pandangan dunia. Ia banyak membaca buku tentang sejarah Jerman, nasionalisme, dan antisemitisme. Di kota Wina inilah Adolf Hitler mulai terpapar propaganda anti-Yahudi. Melalui pidato politikus dan koran-koran yang terpapar di kota, ia melihat cerita yang membentuk pandangannya. Hitler menyaksikan sebagian orang Yahudi berkembang pesat secara ekonomi, sementara dirinya sendiri hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Dari pengalaman inilah bibit kebencian mulai tumbuh, benih yang kelak akan menjadi bagian dari ideologi yang menghancurkan dunia. Nah, lalu di tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Mas Hitler ini dengan sukarela bergabung dalam tentara Jerman. Ia bertugas sebagai kurir pesan awalnya. Ikut beberapa pertempuran besar, bahkan memperoleh penghargaan Iron Cross First Class karena keberaniannya. Namun pada 1918, ia terkena gas beracun dan harus dirawat. Pada saat dirawat, ia mendengar kabar bahwa Jerman kalah perang. Hitler marah besar. Ia merasa negaranya dikhianati. Inilah titik balik yang membuatnya bertekad masuk dunia politik. Setelah Perang Dunia I berakhir, Hitler kembali ke Munich, penuh amarah dan rasa dikhianati karena kekalahan Jerman. Pada tahun 1919, ia ditugaskan sebagai agen intelijen untuk memata-matai partai kecil bernama German Worker Party atau biasanya DAP. Namun saat menghadiri pertemuan DAP, Hitler terpesona oleh ideologi partai nasionalisme ekstrim, kebanggaan Jerman, dan antisemitisme. Dengan kemampuan oratoris yang luar biasa, ia segera menarik perhatian pemimpin partai dan bergabung secara resmi. Tak butuh waktu lama, Hitler menjadi tokoh paling berpengaruh dalam DAP. Kemampuan oratorisnya yang luar biasa, strategi propaganda yang matang, dan cara memengaruhi massa membuatnya menonjol dibanding anggota lain. Di bawah pengaruhnya, DAP berubah menjadi NSDAP atau Partai Nazi. Di bawah kepemimpinannya, Partai Nazi mulai mengambil bentuk. Hitler mendesain simbol swastika, mengatur strategi propaganda, dan dalam waktu singkat, massa pendukungnya mencapai ribuan orang, Namun ambisinya belum berhenti. Pada 1923, Hitler mencoba menggulingkan pemerintahan melalui Beerholputsch di Munich. Upaya ini gagal dan ia dipenjara. Di penjara, Hitler menulis Mein Kampf, buku yang menjadi kitab suci Nazi. Di dalamnya terkandung 1. Kebencian terhadap Yahudi. 2. Ide tentang ras Arya sebagai ras unggulan. Yang ketiga, ambisi menguasai Eropa. Di tahun 1933, setelah partainya memperoleh pengaruh besar dalam parlemen Jerman, Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir. Tak lama kemudian, ketika Presiden Hindenburg meninggal, Hitler memanfaatkan celah hukum dan undang-undang darurat untuk mengambil alih seluruh kekuasaan, menghapus jabatan presiden, dan menyebut dirinya Führer, pemimpin besar Jerman. Segera, semua partai politik selain Nazi dilarang. Polisi rahasia Gestapo dibentuk untuk menakut-nakuti rakyat dan menyingkirkan oposisi, media, sekolah, hingga seni dikontrol ketat melalui propaganda. Di bawah rezimnya, Hitler mulai menjalankan operasi terbesar dan paling mengerikan, pembersihan ras inferior, menargetkan Yahudi, Roma, orang cacat, dan kelompok non-Arya lainnya yang kelak dikenal sebagai Holocaust. Di bawah kekuasaan Hitler, Nazi memulai bab paling kelam dalam sejarah Holocaust. Hitler percaya ras Arya harus dijaga kemurniannya, dan orang-orang yang dianggap tidak murni, yaitu Yahudi, Roma, kulit hitam, dan penyandang disabilitas harus disingkirkan. Lalu apa yang dilakukan Nazi? Yang pertama, sterilisasi paksa. Yang kedua, eksperimen medis keji. Yang ketiga, penangkapan besar-besaran.
Yang keempat, pembakaran sinagog dan rumah. Yang kelima, larangan bekerja dan berbisnis. Yang keenam, pemindahan ke kamp konsentrasi. Di kamp-kamp inilah tragedi besar terjadi. Penyiksaan brutal, kelaparan ekstrim, kerja paksa, eksperimen manusia, pembunuhan massal menggunakan ruang gas. Lebih dari 6 juta Yahudi tewas, termasuk anak-anak, wanita, lansia. Jutaan lainnya dari kelompok minoritas juga menjadi korban. Bahkan ilmuwan Yahudi terkenal, Albert Einstein pun terpaksa melarikan diri ke Amerika dan tidak pernah kembali ke Jerman. Holocaust bukan sekedar perang atau pertumpahan darah. Itu adalah program pemusnahan terencana yang menunjukkan kebrutalan totalitarianisme Hitler. Setelah Holocaust yang menewaskan jutaan orang dan meninggalkan Eropa hancur, kebrutalan Hitler juga membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Pada tahun 1945, sekutu dari Barat dan tentara merah dari Timur mulai mengepung Jerman. Kota-kota yang dulu megah kini menjadi reruntuhan. Pasukan Nazi kalah di mana-mana, dan rakyat Jerman menderita kelaparan serta kehancuran total. Hitler yang dulu dianggap tak terkalahkan, kini terperangkap di bunker bawah tanah di Berlin. Terisolasi dari dunia luar dan dikelilingi kekalahan yang tak bisa dihindari, pada 30 April 1945, saat kehancuran semakin nyata, Hitler bunuh diri bersama istrinya, Eva Braun. Kematian ini menandai akhir dari rezim Nazi, meski dunia masih harus menghadapi dampak perang, kehancuran, dan tragedi Holocaust. Meski sejarah mencatat bahwa Hitler bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945, teori konspirasi tentang kematiannya tidak pernah mati. Beberapa spekulasi kontroversial menyebutkan yang pertama, dia kabur ke Argentina. Ada klaim bahwa Hitler hidup sebagai orang Jerman tua di sebuah rumah mewah hingga usia 73 tahun. Lalu yang kedua, tulang Hitler ternyata milik wanita. Pada 2008, tes DNA terhadap tulang yang disimpan Lucia menunjukkan tulangnya itu perempuan, bukan laki-laki, memperkuat spekulasi bahwa kematiannya disembunyikan. Yang ketiga, kabur ke kutub selatan dan naik ke bulan. Teori paling ekstrim menyebut Jerman memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Hitler kabur menggunakan kapal selam rahasia dan kemudian terbang ke bulan menggunakan pesawat berbentuk UFO untuk bertemu alien. Meskipun terdengar fantastis, bukti sejarah resmi tetap menunjukkan Hitler meninggal di bunker Berlin dan jasadnya dimusnahkan untuk mencegah simbolisasi kekuasaan Nazi. Ada juga yang mengatakan bahwa Adolf Hitler ini lagi belajar Sangsakerta dan kabur ke Indonesia karena memang Hitler ini diketahui tertarik dengan kepercayaan kuno dan juga sempat mempelajari hal tersebut melalui transkrip Sangsakerta. Dia yakin bahwa bangsa Arya ini pernah ada di dunia dan teks Sangsakerta pasti juga menyimpan informasi seputar bangsa-bangsa tersebut. Dan barulah itu di tahun 1954 ada rumor yang beredar bahwa memang Adolf Hitler ini kabur ke Indonesia. Tapi sendirian, Bes. Karena memang dia kan dikejar tuh sama badan intelijen yang memang mereka ingin membantai habis sisa-sisa orang Nazi yang ada di Eropa. Dan Adolf Hitler ini, Bes, dikabarkan sampai ke Kabupaten Sumbawa dan bekerja di sebuah rumah sakit umum daerah tersebut dengan nama Dr. Putsch. Konon ya, orang Sumbawa mengenalnya dokter ini dengan sebutan dokter Jerman. Terus di Sumbawa inilah dia melamar seorang perempuan bernama Sulaicy, lalu dia juga masuk Islam dan menggantikan namanya menjadi Abdul Kahar di tahun 1964. Pada tahun 1970, beberapa orang menemukan peninggalan berupa sebuah buku coklat yang memuat nama-nama orang Jerman yang dipercaya merupakan nama-nama kolega Adolf Hitler di Jerman dulu, dan riwayat tulisan tangan yang ada di dalam buku coklat dengan tulisan tangan milik Adolf Hitler yang mereka temukan di dokumen-dokumen dia ternyata memiliki kemiripan. Oleh karena itulah si dokter Jerman ini dipercaya ialah Adolf Hitler yang selamat kabur dari sana. Karena itu nggak ada saksi yang betul-betul menyaksikan kalau Adolf Hitler ini meninggal. Tapi menurut aku pribadi, Bes, kayaknya Adolf Hitler ini udah meninggal sih. Karena kalau semisal nih masih hidup, pasti dia perang lagi. Pasti dia gak bakal ngebiarin orang-orang Yahudi masih hidup. Kalau menurut aku kayak gitu sih, Bes. Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah ya.
Oke, jadi itu tadi sedikit kisah soal Adolf Hitler diktator yang kejam ini. Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal keberadaan Adolf Hitler ini. Apakah kalian percaya sudah meninggal? Atau benar dia ini udah tobat terus dia ini berhasil kabur ke tempat lain? Dan bahkan sekarang masih hidup atau masih jalan-jalan dengan mengganti kepribadiannya atau namanya? Komen di kolom komentar dengan informasi-informasi tambahan seputar Adolf Hitler yang kalian tahu yang tidak aku masukin di sini ya. Oke bes, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau si kami upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel si kami. See you next video. Bye-bye.